Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Roman dan masih tetap di channel Bro Roman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang respon ini ya. Respon kolom komentar yang ada di video yang berjudul sering kagetan dan susah fokus gitu teman-teman ya. Nah, di video ini nih teman-teman ya. Kelihatan gak ya nih? Nah, di video ini teman-teman ya. Ini di video saya yang berjudul sering kagetan dan susah fokus. Kenapa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar, karena video ini tuh kemarin-kemarin itu nggak saya respon gitu teman-teman karena saya sibuk kerja gitu. Nah sekarang saya akan respon gitu teman-teman ya. Langsung saja biar nggak panjang lebar karena biasanya itu suka banyak gitu teman-teman ya. Nah ini dari yang pertama nih, dari Bagus Susilo 3402. Hadir Pak Guru, semoga kita yang lagi sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah dan diberi rezeki yang kecukupan dan barokah, amin ya robbal alamin. Untuk Pak Guru juga semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin teman-teman ya. Untuk Bagus Susilo, terima kasih sudah hadir. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua, amin ya robbal alamin. Nah kemudian yang kedua dari siapa ini? Ya Allah, ini kepijit lagi nih. Dari Anaconda 3650. Semoga semua termasuk Akang Guru diberi kesehatan dan ketenangan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semoga cepat sembuh lagi, cepat sembuh total gitu teman-teman ya, bukan sembuh lagi bahkan sudah semoga saja cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Biar ada rasa bahagia, kemudian hidup berwarna lagi teman-teman ya. Nah itu makanya semoga saja cepat sembuh total. Itu dari Anaconda 3650. Nah kemudian dari Nunuy Nuriyah 7852. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu hadir Pak, sehat selalu buat Bapak sekeluarga, juga buat saudara sesama Aslam. Semangat terus, sudah bisa menikmati sakit ini Pak. Alhamdulillah setiap sensasi yang hadir bergantian tiap hari sudah bisa dicuekin. Tinggal masih bingung hobi apa ya sekarang. Soalnya saya senangnya aktif di masyarakat. Setelah mengundurkan diri jadi tidak ada kegiatan. Untuk kegiatan teman-teman ya, kalian jangan mencari-cari kegiatan apa ya gitu ya. Soalnya ketika kalian mencari-cari bingung dengan kegiatan, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman. Dan itu ya ketika stres ya nggak nyaman juga gitu teman-teman, nggak baik juga buat pencernaan. Nah itu teman-teman, makanya untuk ketika kalian ingin melakukan kegiatan, apa yang ada di depan kalian teman-teman, kalau seandainya itu menyenangkan, lakukan saja teman-teman ya. Karena untuk kebahagiaan itu, untuk kesenangan itu sederhana sih sebetulnya ya. Apa yang membuat kita senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Itu dari Nunuy Nuriyah 7852. Nah kemudian dari User RG 5TM 2 JF9R. Assalamualaikum Pak Guru, Lombok hadir. Semoga Pak Guru dan sekeluarga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani segala urusan, amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya. Bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semoga saja setiap doa kalian, setiap urusan kalian selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doanya juga semoga saja selalu dikabulkan ya, termasuk doa kesehatan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian dari Samran 8509. Assalamualaikum, Jember hadir Pak Guru, berkat motivasi Pak Guru alhamdulillah cukup membaik Pak Guru, tapi meski kadang-kadang kelayangan dan cemas hadir, pikiran selalu negatif Pak Guru. Kena jerawat di kuping aja pikirannya takut. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung itu yang terkena anxiety disordernya atau ada psikosomatisnya juga di sana. Jadi ketika kita mendapatkan sensasi apapun ya kita selalu ditakutkan teman-teman, termasuk ini nih Samran nih. Jadi ada jerawat sedikit saja takut gitu teman-teman, takutnya jadi tumor lah gitu dan sebagainya. Wajar sih gitu menurut saya gitu teman-teman, karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit itu kita membuat takut gitu teman-teman. Dan pernah saya itu kejadian ketika badan terasa gatal semua teman-teman ya, kita mengalami ketakutan teman-teman. Saya mengalami ketakutan waktu itu. Nah tetapi ketika mengingat kejadian dulu juga saya pernah nih gatal-gatal kayak macam begini.
Kalau orang Sunda bilang itu kaligata ya, jadi karena terlalu kena suhu dingin gitu teman-teman, jadi kita gatal-gatal dan gatal-gatalnya itu besar-besar teman-teman ya. Nah itu, tetapi ketika dihangatkan tubuhnya dijemur itu hilang sendiri. Oh berarti itu memang dari kaligata gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah, makanya memang sangat wajar ketika bagi orang-orang yang terkena gangguan aslam itu ketika ada sensasi sedikit kita mengalami ketakutan gitu teman-teman ya. Nah itu, padahal itu sebetulnya mental ya, mental kita yang sedang terkena. Nah itu teman-teman ya. Ini dari selanjutnya ya, Arif Rahman 9857 sudah saya respon ya. Arif Rahman 9857. Kemudian dari Naz MK Koko 2024, Martapura Kalsel selalu hadir. Terima kasih atas motivasinya Pak Guru. Sama-sama, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah kemudian Niah Murniawasih 1689, Assalamualaikum, Depok hadir Pak. Semoga kita diberi kesembuhan yang benar-benar sembuh. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan untuk semuanya juga, untuk kesembuhan total itu bakalan sembuh total teman-teman, bakalan pasti itu bakalan sembuh total teman-teman ya. Karena untuk aslam itu tidak berbahaya teman-teman ya. Yang seperti berbahaya itu karena kitanya itu ada trauma, ada ketakutan, wajar. Jadi segala sesuatu pun itu kita takutkan, jadi rasanya itu seperti besar gitu teman-teman, padahal itu enggak apa-apa. Nah itu teman-teman ya, itu dari Nia Murniawasih 1689. Kemudian sekarang selanjutnya dari Objek Potret 39. Pak Guru, tolong buatin dong video tentang keseharian Pak Guru dulu waktu masih berusaha pulih, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Apa aja yang dimakan saat sarapan, terus habis makan ngapain aja, atau cemilan makan apa aja yang lengkap gitu Pak seharian sampai mau tidur lagi. Itu sebetulnya udah di-share ya. Udah di-share, cuman keseharian itu baru ada 2 kalau nggak salah videonya itu. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, alangkah baiknya kalian itu tonton dulu video-video saya sebelumnya teman-teman ya, karena ya semuanya udah di-share gitu teman-teman ya, termasuk di keseharian saya gitu, dari mulai bangun kita sarapan jam berapa, kemudian ketika malam itu ketika lapar harus ngemil apa, itu sudah di-share teman-teman ya. Nah tetapi bagi ini nih, bagi Objek Potret 39, kalau seandainya susah mencari video saya karena memang kadang judulnya itu apa, dalamnya apa gitu, hampir sama sih sebetulnya, judul saja yang membedakan teman-teman, tetapi isinya itu video-video saya itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Ya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu cuma itu aja sih sebetulnya, kalau misalnya kalian paham gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi pengikut yang lama yang selalu mengikuti video saya, itu dari awal video sampai sekarang itu isinya hampir semuanya sama gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja, kemudian tonton juga video-video yang lalu gitu teman-teman ya. Nah itu, nah selanjutnya dari Pendiaja 9604, Assalamualaikum Pak Rohman. Setiap saya nonton video Pak Rohman, sensasi langsung hilang karena memperhatikan omongan Pak Rohman. Kalau dipikir-pikir bikin ketawa, karena apa yang dibilang Pak Rohman itu betul semua. Memang betul teman-teman ya, untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu gangguan bodor teman-teman ya, gangguan komedi. Kalau misalnya kalian sudah sembuh total, kalian juga nanti tertawa sendirilah. Oh ternyata gangguan asam itu dulu saya mengalami gini, senyum sendiri teman-teman ya. Jadi karena kita itu mengingat bahwa selama terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kebanyakan kita itu dipermainkan sama pikiran kita teman-teman ya. Mau jalan-jalan kita serba takut, jangankan untuk jalan-jalan gitu teman-teman ya. Coba ingat-ingat ketika mendengarkan suara burung kedasi aja kita mengalami ketakutan, gemeteran teman-teman dan sebagainya. Nah itu teman-teman, karena kita selalu mengingat tentang kematian. Wah ini jangan-jangan burung kedasi nih menjemput kematian saya nih, selalu saja seperti itu. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika sudah sembuh total, nanti kalian bakalan senyum sendiri, bakalan tertawa sendiri teman-teman ya.
Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa aslam itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah semoga saja nanti kalian semoga saja cepat sembuh dan kemudian bisa mengenang mengenang masa dulu, masa saat terkena gangguan aslam, kemudian kalian dipermainkan sama pikiran negatif kalian teman-teman ya. Nah itu menjadi komedi tersendiri teman-teman. Kadang untuk diri saya sendiri gitu teman-teman ya, ketika ada yang curhat gitu, Pak ini saya mengalami ini, kadang saya suka senyum sendiri teman-teman ya. Nah dulu saya juga begitu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi semoga saja kalian bisa berbahagia lagi, bisa senyum lagi teman-teman, bisa sembuh total gitu teman-teman, biar kalian itu juga bisa membantu orang lain lah, minimal ke sana gitu teman-teman ya. Jadi untuk aslam itu memang sebetulnya gangguan komedi teman-teman ya, kalau seandainya kalian sudah sembuh total kemudian sudah memahami sih ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya dari Hafiz Mutasim CX 7HK nih. Assalamualaikum, alhamdulillah menyimak terus. Semoga yang masih berjuang dari aslam selalu diberikan kesabaran dan semoga cepat diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Semoga saja bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bisa sembuh total. Amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari User LX 4DS6RQ 5Q, sulit sekali namanya nih. Terima kasih Pak Rohman, sangat bermanfaat motivasinya. Sama-sama, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya dari keluarga harmonis 98. Ya aku ini sulit fokus, padahal kesembuhan di depan mata hingga pikiran aja kemana-mana. Memang seperti itu ya. Jadi untuk sulit fokus itu sangat dominan sekali yang saya rasakan dulu gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sangat sulit sekali untuk fokus itu karena ya setiap harinya itu pikiran itu selalu apa ya, selalu terlatih dengan pemikiran-pemikiran tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan, tentang kematian. Akhirnya ketika kita bergerak sama yang lain, mengerjakan yang lain, sulit fokusnya gitu teman-teman. Dan kalau seandainya waktu itu dipaksakan gitu teman-teman untuk fokus, bikin pening kepala gitu teman-teman ya. Nah itu wajar karena memang kita selalu memikirkan tentang satu permasalahan saja. Sudah terlatih ke sana setiap hari, setiap detik, setiap menit selalu ke sana. Nah akhirnya ketika loncat pikiran itu kemana, membetulkan misalkan pekerjaan yang benar gitu teman-teman ya, itu ya agak sulit fokus gitu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang sulit fokus nih, biasakan lagi untuk berpikir yang lain-lainnya juga gitu teman-teman, biar kita itu mulai terbiasa lagi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi ketika kita mau apapun, mau mengerjakan apapun, kita mudah fokus lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah selanjutnya dari Nana Nur Hasanah 911, itu sudah saya respon teman-teman ya. Nah kemudian dari Kang Karto 4000, Assalamualaikum, salam sehat selalu, sehat bahagia damai. Waalaikumsalam dan salam sehat juga, semoga keberkahan dan lancar rezeki gitu juga gitu teman-teman ya, selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Rasmika ZU5BX, kepala rasanya oleng, mata buram, gak nyaman rasanya, ditambah lagi lemas, nano. Nah ini untuk sensasi kepala itu sangat banyak sekali yang bertanya teman-teman ya. Jadi nanti saya share video tentang bagian kepala yang terasa sakit ya, jadi sakitnya itu terasa hebat gitu teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya akan saya share teman-teman, akan saya bahas sesuai pengalaman saya teman-teman, dan itu mudah sebetulnya ya. Kalau misalnya kita paham penyebabnya, mudah untuk penanganannya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Intan 6267, saya sudah membaik perlahan-lahan, tapi kenapa susah sekali ngontrol pikiran, cemas dan rasa takut. Untuk medis, kalau misalnya kita menjaga pola makan, itu 1 bulan kita udah beres. Nah tetapi untuk pola pikir, karena memang itu dari mental gitu teman-teman ya, itu agak sulit teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya memang seperti itu. Walaupun sudah sembuh di ambang 90% dulu gitu teman-teman, itu yang namanya pemikiran negatif itu hadir terus teman-teman. Cemas itu kadang nyolek-nyolek juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika dibiasakan terus ya melakukan kesenangan, apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya bahagia dilakukan, akhirnya ya pikiran-pikiran negatif itu teralihkan dengan kesenangan teman-teman. Makanya
dari mulai sekarang jangan bosan-bosan untuk melakukan kesenangan teman-teman ya. Jangan bosan-bosan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu biar kita itu terbiasa lagi gitu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Murni Caniago 3007. Hadir nyimak Pak, kaget, pelupa, sulit fokus, pikiran aneh dan bingung. Nah itu dari sensitif, kagetan juga itu karena memang kita selalu berpikir ke satu permasalahan. Jadi permasalahan yang lain, kemudian lingkungan kita juga itu jarang terperhatikan. Makanya ketika ada yang hadir kemudian dengan mendadak, walaupun itu sekecil apapun, ya kita nggak fokus di sana, akhirnya ya mudah kaget juga gitu teman-teman ya. Contoh kecil ketika lagi diem nih, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, ada orang lewat gitu teman-teman ya, kemudian menyapa kita, Pak lagi ngapain? Subhanallah. Seperti itu ya. Nah itu karena kitanya itu nggak memperhatikan lingkungan. Karena apa? Karena pemikirannya selalu ke penyakit, selalu ke sensasi teman-teman. Jadi lingkungan kita itu jarang kita perhatikan, makanya kita mudah kaget. Lagi masak, dengar suara dan gitu, pasti itu kagetnya subhanallah ya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Nah makanya ketika kalian ingin menangani sering kagetan, mulai dari sekarang jangan terlalu fokus ke penyakit teman-teman ya. Karena untuk orang Aslam biasanya itu setiap harinya itu selalu mengingat penyakit, bahkan setiap menitnya selalu berpikir tentang penyakit, sensasi. Nah itu teman-teman hindari mulai dari sekarang biar cepat membaik teman-teman ya. Berpikirlah yang senang-senang, besok mau kemana nih, besok mau ke situ besok mau ngerjain ini gitu teman-teman ya. Biar kalian itu ya tidak selalu mengingat tentang penyakit, kemudian pikirannya itu bisa kemana-mana tentang kebahagiaan-bahagiaan. Nah itu teman-teman biar ya nggak mudah kagetan gitu teman-teman ya. Nah barusan dari siapa ini, ke scroll tangannya nggak mau diem nih. Nah kemudian dari Nana Nur Hasanah 911, semangatin kami yang belum bisa keluar dari sensasi trauma dong, gara-gara berita duka mertua yang tiba-tiba jadi trauma mendengar keluarga membicarakan terus. Maksudnya gimana nih? Semangatin kami yang belum keluar dari sensasi trauma dong, gara-gara berita duka mertua yang tiba-tiba jadi trauma mendengar keluarga membicarakan terus. Jadi ada berita duka di keluarganya, kemudian keluarganya itu sering ngomong terus, nah ada traumanya di situ, jadi takut lah. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan Aslam itu memang seperti itu ya. Kadang ada berita duka itu kadang selalu menyamakan dengan diri kita teman-teman ya. Contoh kecil lah, kalau seandainya ada misalkan orang sakit kemudian meninggal, itu kadang kita kepo ya, datang ke teman-teman kita teman-teman ya, itu orang itu meninggalnya karena apa? Saya selalu penasaran seperti itu dan akhirnya selalu menyamakan. Nah, ketika menyamakan itu menambah ketakutan tersendiri teman-teman ya. Nah, itu makanya ketika kalian mendengarkan berita duka, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung yang kalian derita itu tidak berbahaya, teman-teman, karena tidak berbahaya. Nah, kemudian ketika kalian mengalami, kalian harus bisa menyadari, teman-teman, ketika kalian mengalami kecemasan nih. Ketika kalian mengalami kecemasan, mendengarkan berita duka seperti itu, teman-teman, kalian harus menerima dan harus menyadari bahwa kalian ada trauma mental. Kalian sekarang sedang menjadi mental tempe, teman-teman ya. Harus sadar ke sana. Berarti ini mentalnya harus dikuatkan lagi ya. Memang betul seperti itu. Dulu juga saat kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, mendengarkan berita duka itu kalian nggak apa-apa teman-teman, karena mental kalian di situ belum terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya kuatkan mental dari sekarang, kemudian biasakan seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Ayu Karuk Mini 56666, hadir Pak Guru, Rangkas Bitung, Banten. Alhamdulillah semua bisa hilang sensasi yang aku rasakan. Mudah-mudahan tidak kamu lagi. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Untuk Ayu Karuk Mini 5666, sensasi itu tidak akan kambuh lagi kalau seandainya kita tetap menjaga 3P-nya, teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya, untuk asam lambung GERD artritis psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun kalau seandainya 3P kita berantakan. Nah itu teman-teman, saya terkena 2 kali loh Pak Kang, atau siapa nih, Ayu Karuk Mini, itu saya terkena 2 kali. Karena apa? Karena ketika sudah sembuh di yang pertama kali, mulai cuek di situ ya, makannya sudah berantakan lagi,
begadangnya sudah berantakan lagi, akhirnya terkena 2 kali. Nah makanya saat ini karena memang saya tidak mau terkena untuk yang ketiga kalinya, makanya sampai detik ini juga tetap dipertahankan itu yang namanya 3P-nya. Nah itu teman-teman, makanya untuk Ayu Karuk Mini 566 tetap jaga 3P-nya biar sensasinya itu tidak kambuh-kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya dari Rain 27, ini sudah saya respon ya. Nah kemudian dari Yuni Sarah 6401, Pak bikin video ciri-ciri pencernaan atau lambungnya sudah normal biar paham gimana ciri-cirinya biar bisa makan yang lain. Sudah saya di-share ya. Itu kalau seandainya pencernaan kalian sudah membaik itu kayak macam apa ya? Kayak macam begalnya sudah tidak ada lagi. Kemudian perutnya sudah tidak mengalami panas lagi. Kemudian ulu hatinya kalau ditekan kayak macam begini itu sudah nggak sakit lagi. Kemudian dadanya sudah tidak panas lagi gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya untuk asam lambung itu kegiatan biasa sih sebetulnya ya. Nah kalau misalkan yang luar biasa itu ya karena mental kita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang nih udah nggak ada begah lagi tapi masih mengalami ketakutan, nah itu dari beda ya, itu dari mental. Kalau misalkan dari medisnya, lihat nih, kalau misalkan udah nggak kembung lagi, kemudian udah nggak ada panas-panas lagi kayak melilit kayak macam begitu, apalagi kalau misalkan dilihat dari BAB udah nggak mencret lagi, ya itu kalian sudah membaik teman-teman, medisnya sudah bisa mengkonsumsi apapun teman-teman ya. Tetapi tetap hindari saja makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal lagi, kayak macam makanan yang keras-keras atau agak alot gitu teman-teman. Kemudian pedasnya berlebih juga gitu ya. Kemudian lemaknya berlebih juga. Pokoknya intinya kalian jangan mengkonsumsi apapun yang berlebih. Kalau medisnya sudah membaik nih, apakah bisa makan sama lagi? Bisa teman-teman, tetapi catatan jangan berlebih teman-teman, karena untuk berlebih itu tidak baik juga. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian dari Alfonso 1741, Pak saya ini sudah kayak membaik, udah kayak orang normal, udah kayak orang normal bisa, tapi pikiran ini yang belum normal, sensasi jangan-jangan itu selalu muncul ketika sensasi muncul. Itu memang wajar teman-teman ya. Dulu juga saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika diambang 90%, medis nih sudah 100% nih medis. Kemudian mentalnya nih yang baru 90%. Jadi ketika kita ada perubahan sedikit saja mengalami ketakutan. Contoh kecil nih, waktu dulu saat terkena gangguan asam nih saya ketika diambang 90%, itu medis sudah membaik teman-teman, tinggal di mental ya. Ketika panas-panasan olahraga, main sama anak, main badminton. Nah ketika kepanasan keluar keringat kan ya, nah itu. Nah ketika keluar keringat itu pasti ada gerah-gerah sedikit ya. Nah ketika gerah itu padahal gerah-gerah biasa gitu teman-teman, cuman itu pikiran kemana-mana ya. Ini gerah ini nanti sensasi hadir lagi nggak ya? Nah itu teman-teman ya. Dan ketika jangan nanti hadir lagi, nah itu membuat kita nggak nyaman teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang tinggal di mentalnya saja, belajar masa bodoh saja teman-teman. Untuk semua perubahan ada. Nah itu teman-teman, kayak macam saya ketika olahraga ada perubahan menjadi gerah, ada pasti ya. Ya karena kita udah bergerak, udah olahraga gitu teman-teman ya. Nah makanya jangan ditakutkan teman-teman. Kalau seandainya kalian masih berpikir ketakutan, ada pemikiran jangan-jangan, hindari mulai dari sekarang. Alihkan dengan kesenangan, kemudian berpikir wajar juga. Apa yang kita rasakan, cari penyebabnya, kemudian berpikir wajar saja. Oh saya panas dingin nih, oh mungkin barusan kepanasan gitu teman-teman. Oh mungkin saya barusan kehujanan, wajar sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian dari siapa nih? Didik cek selalu 310. Lagi di sensasi ini orang geser barang aja kaget dan sulit fokus, bengong dikit aja cemas. Memang seperti itu ya. Jadi karena memang kitanya sedang sensitif, ditambah lagi kita selalu memikirkan satu hal gitu teman-teman. Jadi untuk semua lingkungan itu kadang tidak kita perhatikan, jadi yang mudah kaget gitu teman-teman ya. Kemudian Mulyana Ox 8KM, saya trauma takut kejadian pertama kena aslam balik lagi, jadilah pemicu anxiety datang terus. Sarannya Pak, ketika kalian takut kejadian waktu di pertama kali saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada rasa tidak nyaman, seperti mau pingsan, seperti mau mati.
Nah itu tidak akan kejadian lagi kalau seandainya kalian konsisten dengan 3P-nya teman-teman. Penuhi saja makannya. Dulu kita saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, di pertama kalinya kita ada kelayangan, kemudian seperti mau pingsan karena gula darah sedang turun teman-teman. Makanya mulai dari sekarang jangan tinggalkan yang namanya makan gitu teman-teman, dan makannya harus banyak yang gizinya, harus banyak yang bergizi teman-teman ya, biar imun kita itu nggak turun, biar gula darahnya itu nggak turun, biar kita nggak pusing gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Dan kemudian sering minum air hangat minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman. Aduh, ini tangan nggak mau diam nih, scroll lagi dari mana nih barusan nih. Nah ini kemudian dari Mariono 9480, alhamdulillah AR tetap sukses hadir terus. Terima kasih untuk Mariono 9480, selalu hadir ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Solehan Lehan 4218, Lampung Timur hadir. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih sudah hadir. Salam sehat juga. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Abdroza Kependi 9828, Madura hadir Pak, dalam kondisi kambuh nih, badan meriang semua, lemas, gimana solusinya Pak Guru biar cepat membaik kembali? Ketika meriang itu gangguan biasa teman-teman. Dulu saat kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga kalian pernah mengalami meriang. Cuman dulu belum ada gangguan aslam. Jadi ketika meriang kalian beli obat ke warung, konsumsi, selang 1 hari 2 hari kalian membaik. Nah sekarang ketika kalian ada asam lambung, ketika ada meriang, jangan mengkonsumsi obat-obat warung teman-teman. Jadi ketika kalian ingin menangani meriang, jangan sampai kalian itu menangani satu masalah kemudian mengganggu sama masalah yang lainnya. Kita beli obat dari warung karena ingin menangani meriang, tetapi obat-obatan itu bisa memperhambat pemulihan pencernaan. Nah itu teman-teman, hindari saja itu. Nah ketika kalian meriang, usahakan hindari suhu dingin, hindari terlalu panas juga gitu teman-teman ya. Minum perbanyak, kemudian untuk makannya juga harus banyak. Ingat gimana caranya untuk makan itu harus tetap masuk, karena prinsipnya orang sakit tidak akan membaik tanpa makan. Makanya untuk makan itu apapun yang terjadi, makan harus bisa masuk. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian nanti juga untuk meriang-meriang itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, kalau misalkan ada panas kompres saja gitu teman-teman. Pokoknya intinya hindari obat-obatan yang dikonsumsi dulu gitu teman-teman ya, kalau seandainya pencernaannya belum membaik. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Rabit 6971, aku mudah kaget karena sentuhan terus bikin lemes. Aku mudah kaget karena sentuhan terus bikin kaget. Jadi ketika ada sentuhan pasti kaget. Biasanya kalau misalnya lagi diem, kadang anak saya suka lewat ya, lewat kemudian nyentuh kena tangan, kadang suka bikin kaget juga teman-teman ya. Nah itu karena memang alasannya seperti tadi ya, kita selalu memikirkan tentang penyakit, jadi fokusnya ke sana, jadi akhirnya lingkungan yang di sekitar itu jangan diperhatikan teman-teman ya. Nah itu makanya mudah kaget gitu ya. Nah kemudian Paijah Sapei 1558, kalau saya senangnya belanja Pak, tapi duitnya kalau udah habis pusing sama. Jadi memang saya juga dulu gitu ya, sering belanja, bahkan sampai sekarang saya sering belanja nih. Sering belanja. Nah pusingnya itu kalau duitnya habis. Sama orang juga gitu ya. Nah itu, aduh ini udah 28 nih. Untuk Harry GTR 2 belum saya respon nih. Kemudian Januar Sinulinga, saya akan sebutkan saja teman-teman karena ini waktunya udah lama ya. Kemudian Pastel YouTube udah saya respon. Ahmad Sanusi Sukma Suryana, kemudian Ngun Channel, kemudian Heraliwa Epi sudah saya respon. Kemudian Ati Sugianti 9576, Konkitah Jumaroh 9712, Napila Rahma 3712, Kolbi 9
Andes Changhong 3062. Assalamualaikum, selalu hadir, terima kasih. Eva Nurjana 3061. Durasinya udah hampir 30 menit nih. Nanang Jaireni Yusuf. Ini untuk teman-teman yang belum saya sebutkan, ini banyak sekali ya. Untuk teman-teman yang ada di kolom komentar ini masih banyak sekali belum saya respon. Mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu. Ini udah mau 30 menit. Jadi nanti saya lanjut lagi di video selanjutnya. Tadi itu judulnya apa ya? Lupa lagi saya, nanti lah saya ulang video ini ya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tetap ikuti channel Abdurrahman karena semuanya ada di sini ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada di sini karena memang waktu itu juga saya mengalaminya juga gitu teman-teman, dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh total, sudah merasa nyaman lagi, tidak kambuh-kambuh lagi, dan kemudian sudah bahagia lagi. Nah itu teman-teman, alhamdulillah, semoga saja teman-teman juga mengikutinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja untuk di kali ini hanya sekedar menemani kalian sih ya. Karena memang di sini itu pertanyaannya itu cuman hadir Pak gitu teman-teman, cuman gitu aja ya. Kadang ada yang nanya juga. Ya semuanya karena pertanyaan untuk aslam itu mudah sih sebetulnya teman-teman. Kalau seandainya kalian memahami tanpa dikasih tahu juga, kalian bisa menanganinya dengan mudah teman-teman. Kalian bisa menanganinya dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu ya videonya saya akhiri. Sebelum saya akhiri seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.